daerah itu istilahnya diampu oleh inspektorat. Tapi kesuksesan hasilnya itu bukan punya inspektorat saja, tapi punya kita semua loh, pemerintah Kota Serang loh. Betul. Terutama tadi yang penyelenggara layanan tadi. Oh, Itu gitu. yang ingin saya sampaikan juga kepada teman-teman di internalnya, kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, apa kabar Batur Cerita? Semoga selalu sehat jiwa raganya, sehat juga kantongnya nih. Ketemu lagi dengan Ikoh di podcast Cerita Wong Serang. Ruang cerita, ruang inspirasi, ruang kita sama-sama berbagi cerita dari tokoh-tokoh inspiratif yang menginspirasi di Kota Serang. Aduh, awal-awal udah belibet ini. Oke, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 25 di Kominfo Kota Serang. Di episode kali ini kita akan membahas tentang SPI. Apa itu SPI? Emang seberapa penting sih ya SPI untuk Kota Serang? Yuk langsung aja kita bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di depan saya, Bapak Wahyu B. Kristiawan, Inspektur Kota Serang. Oke, Bapak selamat datang di podcast CWS. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi nih Pak nanti seputar SPI. Ya. Oke, Bapak mungkin sebelum kita mulai mau say hi dulu Pak sama Batur Cerita yang lagi mendengarkan dan menyaksikan. Halo semuanya. Halo. Saya Wahyu, Inspektur Kota Serang. Saat ini kita akan ngobrol soal apa itu SPI, siapa yang melaksanakan, kemudian siapa yang diikutsertakan dan seterusnya. Oke, sip. Tahan dulu Pak. Oke. Sebelum kita mulai bahas SPI ini Pak, kita kenalan dulu kali ya. Kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka kata sayang. Mungkin setelah kenal bisa sayang. Oke. Oke. Sebelum kita berbicara tentang SPI Pak, saya mau tanya dulu Pak. Bapak namanya Wahyu B. Kristiawan. B-nya apa sih Pak? B-nya itu Budi. Oh, Budi. Jadi Wahyu B. Budi. nama saya itu Wahyu Budi Kristiawan. Tiga nama jadi satu. Tiga nama jadi satu. Dikira orang kira 3 orang ya, kalau ini ternyata 1 orang. Ini kalau ngerjain ujian kayaknya Pak lama gitu Pak. Itu lama. Oke, Pak, saya belum nanya kabar Bapak. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah saya baik-baik aja hari ini. Alhamdulillah. Gitu. Gimana Pak perjalanan ke sini? Aman, lancar, macet Pak? Aman, cuma tinggal jalan kaki aja dari belakang. Iya, sebelahan ya. Kita kan sebelah. Sebelahan ternyata. Sehat jalan Sehat, kaki. alhamdulillah jalan kaki ke sini aman ya Pak. Target 6.000 langkah hari ini bisa tercapai. Bolak-balik ya, bisa 6.000 langkah. Oke Pak, hobinya apa sih Pak dalam mengisi waktu luang Pak? Hobi saat ini saya lagi suka, dari dulu sih sebenarnya ada otomotif. Otomotif? Ya, ke motor. Motor. Ya. Touring gitu Pak, apa gimana Pak? Touring gitu. Oh. Kemudian ya kalau di kesenian mungkin saya suka musik. Musik. Ya. Terus suka nyanyi juga Pak? Nyanyi kayaknya kurang bagus suara saya. Ayo coba penyanyi kamar mandi kayaknya ya. Itu aja paling. Oke. Kalau touring pernah touring terjauh tuh kemana Pak? Ada touring? Kalau kemarin ya dari Kui Lampung Barat gitu ya. Dari Lampung ke? Kalau ke Jawa dulu zaman masih muda lah sampai ke Klaten, Solo, Bromo gitu. Masya Allah, emang kalau hobi mah ditempuh aja ya Pak ya. Oke Pak sebelum ini lagi Pak beranjak lebih jauh lagi Bapak boleh nggak sih Pak ceritain pengalaman karir Bapak sampai akhirnya menduduki jabatan sebagai Inspektur Kota Serang Pak? Kalau karir saya nyampe ke Serang ini di tahun 1997. 97? Kebetulan saya alumni dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri yang pada saat itu sampai sekarang juga ikatan dinas gitu ya. Tahun 97 saya ditugaskan di Kabupaten Serang pada saat itu. Kemudian sampai dengan tahun 2008 saya ke Kota Serang. Oh, 2008 di Kota Serang Pak? 2008, jadi sejak Kota Serang terbentuk itu Agustus, secara undang-undang Agustus 2027. Nah, saya pindah ke
Kota Serang itu Februari 2008. Oh, setahun setelah Kota Serang berdiri ya Pak? Hanya beberapa bulan Berapa setelah. bulan ya? Oh iya betul. Saya termasuk generasi, katakanlah generasi pertamanya pegawai Kota Serang. Oh, oke. Bertugas di kalau dulu namanya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Pengelolaan. sekarang jadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Oh, BPKAD. Ya. Kemudian sempat ke Setda sebentar, kemudian balik lagi ke BPKAD, dan mulai 2022 kemarin saya jadi inspektur. Oh, dari tahun 2002 ternyata Pak ya. Berarti sekarang sudah 3 tahun menjabat Hampir 3 tahun sebagai inspektur Kota Serang. Oke Pak, kita udah mulai nih Pak bahas sedikit tentang SPI ini Pak. Tapi sebelum itu bisa dijelaskan dulu nggak sih Pak, SPI itu apa? SPI itu survei penilaian integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang digunakan untuk memetakan risiko korupsi, kemudian juga memperbaiki sistem pencegahan korupsinya, kemudian juga bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran kita semua, bukan hanya ASN-nya saja, bukan public service-nya saja, atau bukan hanya ASN dan non ASN, bukan hanya penyelenggara pemerintahannya saja, tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Oh, masyarakat bisa berpartisipasi. Ya, karena masyarakat juga turut berpartisipasi nanti dalam SPI ini. Oh gitu. Oke. Terus kenapa sih Pak? Emang SPI ini sepenting apa sih Pak dilakukan di Kota Serang gitu Pak? SPI ini merupakan langkah strategis untuk memetakan risiko korupsi tadi. Jadi tidak ada satupun organisasi sektor publik itu yang bisa menjamin adanya pengendalian internal atau pencegahan korupsi yang baik. Karena dimensi korupsi itu akan muncul dari berbagai sisi gitu. Jadi bisa dari sisi internalnya, dari dalamnya sendiri, dari penyelenggara negaranya, juga bisa dari masyarakat gitu. Jadi disitulah peran strategisnya SPI. Kita bisa dari hasil SPI itu kita bisa memetakan mana-mana area-area yang mempunyai risiko korupsi cukup tinggi, bagaimana mencegahnya, kemudian bagaimana kita harus menyikapinya seperti itu. Kemudian juga sekaligus bagaimana kita merancang hal-hal atau kebijakan-kebijakan untuk anti korupsi, untuk pencegahannya. Seperti itu. Ternyata dari SPI itu kita bisa tahu ya Pak ya, apa yang kira-kira bisa jadi ladang korupsi gitu ya Pak ya, tempat ininya. Terus kita juga bisa mana saja, betul. Oh, ternyata SPI itu memang sepenting itu ya. Dan untuk respondennya itu Pak siapa aja sih Pak yang dilibatkan? Tadi kan ada masyarakat ya Pak. Ya, responden SPI itu kita dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yang disebut dengan responden eksternal. Eksternal ini adalah masyarakat yang mendapatkan layanan. Oh, mendapatkan layanan. Ya, jadi selain merupakan, biasanya kan ada survei kepuasan atas layanan, maka mereka yang mendapatkan layanan itu juga menjadi responden dalam survei penilaian integritas ini. Oh gitu. Kemudian yang kelompok yang kedua adalah kelompok internal. Yaitu penyelenggaranya sendiri, penyelenggara layanannya sendiri. Kita berarti apa ya? Ini, kita ini penyelenggara layanan itu juga menjadi responden. Kan kita juga bisa menilai apakah kebijakan di kantor kita itu seperti apa. Iya, betul. Apakah ada kerentanan atau risiko korupsi di sana. Nah, itu pegawai kita sendiri akan menjadi responden internal. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu yang dinamakan kelompok expert. Ya, atau mereka yang bekerja bersama pemerintah Kota Serang atau pihak instansi lain yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Serang, atau instansi lain yang menjadikan Kota Serang itu sebagai partner gitu. Oh, gitu. Contohnya misalnya
Badan Pemeriksa Keuangan, Oh, BPK. kemudian rekan-rekan penegak hukum, kemudian rekan-rekan dari perguruan tinggi. Kan kita suka ada survei bareng gitu ya. Oh iya, betul, atau betul. kita Kajian minta ya, Pak, ya. kajian Betul, atau betul. apapun gitu ya sama teman-teman di akademisi gitu ya. Betul, betul. Nah itu mereka itu tergolong dalam kelompok expert. Oh, Nah, expert. 3 responden ini barangkali yang menjadi sasaran dari SPI ini. Oh gitu. Jadi memang ternyata ada 3 ya, Pak. Eksternal, internal, dan expert atau ahli gitu. Kalau untuk indikatornya sih, Pak, atau aspek yang dinilai dalam SPI itu apa sih, Pak? Aspek atau indikator dalam SPI itu ada 7. 7. Ya. Yang pertama itu integritas dalam pelaksanaan tugas. Integritas dari si penyelenggara layanan atau orangnya. Kemudian dalam pengelolaan anggaran. Yang kedua. Pengelolaan anggaran. Ya, bagaimana anggaran itu dikelola dari mulai aspek perencanaannya, pelaksanaannya sampai pelaporan. Apakah apakah anggaran yang disediakan itu sudah digunakan sesuai dengan yang dianggarkan, bagaimana pertanggungjawabannya dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Pengelolaan PBJ. Ya, PBJ. Bagaimana tendernya, bagaimana seleksinya, kira-kira seperti itu. Oh gitu. Kemudian pengelolaan sumber daya manusia. SDM-nya. SDM-nya. Kemudian juga aspek perdagangan pengaruh atau trading influence, trading in influence. Apa itu, Pak? Contohnya gini, biasanya ini di teori pattern client itu ya kalau di sosiologi gitu ya. Kemudian kalau di teori ekonomi akuntansi ada teori agensi. Perdagangan pengaruh itu begini, Anda bawahan saya atasan, kemudian misalnya, pokoknya kamu harus melaksanakan ini. Kalau tidak, saya banget. Iya, banget. Oh begitu. Ya. Atau mungkin Anda staff saya, gitu kan? Anda bikin salah, tapi Anda anak dari orang terkenal misalnya, orang berpengaruh. Kemudian menekan saya untuk tidak memberikan hukuman. Itu perdagangan pengaruh juga. Itu perdagangan. seperti itu. Mengerti. Dan itu salah satu aspek yang dinilai di SPI seperti itu. Oke. Contoh lain misalnya, tadi ada kegiatan pengadaan barang dan jasa. Saya bosnya di kantor itu. PPTK-nya misalnya si A. A, kamu harus belanjanya dari si ini. Gitu. Iya benar-benar. Itu perdagangan pengaruh. Perdagangan pengaruh ya ternyata. Kemudian yang berikutnya adalah aspek yang ketujuh itu adalah upaya-upaya sosialisasi anti korupsi. Apakah pemerintah Kota Serang sudah menyelenggarakan sosialisasi anti korupsi ini atau tidak? Berapa kali? Di mana kesempatannya? Kepada siapa saja? Itu dinilai. Itu dinilai juga. Kemudian yang terakhir itu transparansi. Ya. Transparansi ini kan selalu menjadi salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan ya, akuntabilitas itu. Bagaimana kita menyelenggarakan kegiatan program itu tadi bisa diakses, kemudahan akses mendapatkan informasinya dan seterusnya. Kira-kira gitu. seperti itu. Transparansi 7 indikator itu ya. Nah, ngomongin indikator yang keenam nih Pak, sosialisasi pencegahan anti korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Serang. Sudah dilakukan belum? Sudah. Oh iya. Kita lakukan. Nah ini yang kadang kita nggak menyadarinya. Tadi seperti yang disampaikan dalam beberapa kesempatan Pak Sekda itu suka menyampaikan, kita tuh sudah kerja loh. Tapi sosialisasi hasil kita kerja itu jarang kelihatan gitu. Nah itulah yang saya sampaikan. Kita sudah melakukan beberapa kali ke kecamatan-kecamatan, ke puskesmas, ke sekolah-sekolah. Cuma ya itu kembali kepada yang namanya sosialisasi anti korupsi itu kalau nggak kita kitanya sendiri yang aware gitu,
itu ya susah. Iya ya, harus dari peduli kitanya dulu ya Pak harus ya. dari diri kitanya sendiri dulu. Gitu. Kalau dari SPI ini Pak, apa ada temuan-temuan penting nggak Pak dari hasil survei? Salah satunya pihak luar itu masih bisa menilai ada beberapa risiko korupsi yang ada di kita terkait dengan kejelasan informasi soal standar pelayanan. Berapa lama waktunya, berapa biayanya, kemudian juga itu tadi ada perlakuan istimewa. Iya, perdagangan pengaruh tadi ya Pak. Ya, kalau bukan orang dalam kayaknya, kalau nggak punya orang dalam kayaknya lama gitu ya, gitu. Susah gitu ya. Jadi expert itu antara lain masih menilai ada seperti itu. Masyarakat ya Pak, eksternal. Kelompok yang eksternal tadi ada penilaian seperti itu. Nah, itu beberapa tahun lalu ya, dan SPI di tahun ini sendiri sudah mulai dilaksanakan dari bulan Agustus kemarin sampai bulan Oktober. Oh gitu, Agustus sampai Oktober nanti ya Pak ya. Oke. Gitu. Oke. Pak, tantangan utama dalam menjaga integritas di lingkungan pemerintah Kota Serang apa sih Pak? Yang tadi? Kalau menurut saya tantangan yang paling utama itu rasionalisasi ya, dalam tanda kutip. Rasionalisasi maksud saya rasionalisasi dalam teori psikologi ini, Pak. Jadi rasionalisasi itu menormalkan hal-hal yang kita anggap, yaitu tadi kita anggap normal, rasional, padahal belum tentu hal itu baik. Contohnya begini, karena kebiasaan kita namanya mendapatkan layanan meskipun gratis, kadang masyarakat itu ngerti rasa terima kasih gitu ya Pak. Rasa terima kasih, misalnya ngasih uang, misalnya ngasih amplop, harusnya kan itu ditolak juga. Kata yang menerimanya, yang memberikannya, enggak Pak, ini ikhlas kok sebagai ucapan terima kasih saya. Itu yang namanya rasionalisasi antara lain seperti itu. Oh gitu, jadi diterima aja tuh. Yang pihak yang menerima kan cuma dikit, dianya ikhlas. Benar. Nah, hal yang seperti itulah rasionalisasi tadi. Oh begitu. Padahal mestinya nggak terjadi ya, nggak boleh seperti itu. Nggak ada seperti itu. Kalau misalnya gratis ya gratis. Kalau misalnya biayanya 50.000 ya 50.000 cukup, 100.000 ya 100.000, nggak usah dikasih lebih atau apapun. Nah itu yang tadi rasionalisasi. Yang paling menurut saya tadi yang paling, kenapa ini paling penting? Karena ini terjadi bukan di sisinya si pelayan masyarakat tadi, tapi di sisinya si masyarakat juga. Karena budaya ketimuran, terima kasih. Nah ini rasionalisasi ini yang menurut saya justru tantangan yang paling berat. Kalau perangkat aturan tegas, bisa tegas gitu ya. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Rasionalisasi yang kedua tadi, misalnya atasan, lihat bawahannya begitu, kamu kan nggak boleh harusnya, Pak, sananya ikhlas, ya sudahlah kalau begitu, jangan lagi, lain kali misalnya jangan bla bla bla, nggak dihukum, nggak dihukum. Nah, itulah tadi rasional, toh dia nerimanya kan sedikit, nah itu rasionalisasi yang kedua tadi, yang harusnya salah menjadi kaprah. Gitu. Nah itu yang tantangan terbesar menurut saya. Kalau yang lain, perangkat aturan sudah kita ciptakan ini, tapi itu tadi budaya yang yang rasionalisasi tadi seperti itu yang menurut saya tantangannya paling tinggi. Oke. Tapi di Kota Serang sendiri ada nggak sih Pak? Masih ada nggak sih Pak seperti itu Pak? Kenapa? Di Kota Serang masih ada nggak sih seperti itu? Faktanya ada. Hasil survei itu SPI tahun lalu itu mengatakan seperti itu. Iya, gitu. Memang tidak besar jumlahnya, tapi rasionalisasi seperti itu nggak boleh. Menjadi salah satu celah itu namanya korupsi gitu. Walaupun kecil ya Pak gitu. Tapi itu celahnya itu ada aja gitu ya di sini. Makanya tadi saya sampaikan di awal tidak ada satu organisasi publik satupun yang mempunyai yang bebas risiko dari korupsi ya. Iya. Gitu. Oke, Pak udah ada langkah belum Pak? Kan saya sempat searching ya Pak, di tahun 2024 itu Kota Serang itu masih ada di zona merah. Iya. Itu kenapa sih Pak, kok bisa di zona merah sih Pak? Itu sebetulnya begini, jadi ada penurunan signifikan dari tahun lalu. Ya, kan tadi salah satu indikatornya ada kasus korupsinya yang terjadi di Kota Serang ada nggak misalnya? Ada kita kenal penalti gitu. Karena
beberapa waktu lalu kan ada Ada kasus ya Pak ya? kasus korupsi yang terjadi di Kota Serang sehingga itu menjadi faktor Penalti ya. penalti seperti itu. Oh, Jadi begitu. turun signifikan. Turun signifikan. Ya. Apakah ada keterlibatan maksudnya dari responden ini mempengaruhi nggak sih hasil SPI-nya Pak Ya, nanti? sangat. Gitu. Dalam kesempatan ini juga saya menghimbau tadi ada 3 kelompok Responden ya Pak. baik itu internal, expert maupun yang eksternal. Kalau dapat survei ini dilakukan lewat WA Blast, kemudian ada lewat email, dan yang lain misalnya mungkin SMS atau SMS. Nah, kalau dapat WA Blast, tolong diisi. Oke. Gitu. Tolong diisi. Yang penerima layanan juga misalnya habis ngurus apa ke Dukcapil gitu, tiba-tiba dapat WA dengan dari SPI by KPK, kemudian ada centang birunya. Tolong itu surveinya diisi. Oh gitu. Isilah sesuai dengan apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda yang dialami tadi dirasakan sejelas-jelasnya seperti apa. Oh gitu. Nggak perlu takut ya Pak gitu. Awas ini. Gitu ya. Kami sendiri di inspektorat gitu ya, atau nggak tahu tuh siapa yang bakalan dapat WA Blast itu ya. WA Blast itu atau gitu ya. Jadi hasilnya pun inspektor gak akan tahu ya Pak? Iya. Hasilnya nanti tahu. Hasilnya maksudnya siapa respondennya, namanya gitu ya? Enggak kan? Gak akan tahu ya. Tapi hasilnya nanti tahu pastinya gitu. Iya. Hasil akhirnya kami yang tahu. Hasil akhir surveinya. Oke. Hasil akhir itu nanti diumumin kapan Pak? Akhir tahun atau bagaimana? Enggak, biasanya awal tahun depan. Awal tahun depan? Ya. Biasanya awal tahun depan. Kemarin juga saya sempat dapat WA Blast Pak. Saya isi tapi ada anomali Pak. Namanya bukan nama saya, nama itu. Nah itu kenapa sih Pak? Ada itu kemarin itu dari KPK-nya sendiri ya. Oh dari KPK? Dari penyelenggara survei yang dipakai oleh KPK. Ada semacam kesalahan. Misalnya kan kalau di data kita nomor 1 itu saya, indikator itu ya misalnya saya, nomor 2 itu Pak Sekretaris misalnya. Nah, jadi si kolomnya itu, kalau istilah bahasa Sunda ngangget jelik. Oh, gitu. Apa tuh? Naik 1, tutup 1 gitu ya. Jadi namanya nama saya, tapi nomornya nomor yang lain. Oh, tapi gitu. selama survei itu menyangkut kantor Anda sendiri, kalau di internal ya, itu silahkan diisi. Nggak harus nunggu komplain atau nunggu blast berikutnya. Iya, saya juga kemarin akhirnya sama nama yang saya dapatkan itu saya konfirmasi gimana nih mau diisi kamu atau saya, udah isi aja gitu ya, isi sendiri gitu. Yang direkam itu kan nomor telepon bukan namanya ya. Oh gitu. Dari hasil survei dari tahun-tahun sebelumnya itu Pak, kira-kira apa sih Pak aspek yang paling membutuhkan perbaikan? Saya melihat itu salah satu angka atau penilaian yang paling kecil itu di aspek pencegahan pungli. Oh alah. Jadi di expert itu, cuman ada yang aneh ya di hasil survei itu. Jadi kalau masyarakat itu eksternal dan expert itu merasa bahwa nggak mungkin di aspek suap. Itu masyarakat atau expert dan eksternal itu yakin bahwa ASN di Kota Serang itu tidak akan menerima suap. Tapi di pungli, nah ini yang angkanya paling jatuh. Kok bisa ya Pak ya? Ya, jadi eksternal itu dan expert itu masih melihat bahwa kemungkinan punglinya ini masih tinggi, gitu. Nah, kan ada perbedaan ya antara suap dengan pungli itu, gitu ya. Iya. Kalau suap itu kan satu sisi. Oh iya. Dari si penerima layanan kepada penyelenggara layanan gitu. Di aspek ini masyarakat meyakini bahwa kita atau ASN itu masih berintegritas dengan menolak suap tadi. Tapi kalau di pungli ini mereka merasa bahwa kayaknya kemungkinannya gede deh. Jadi ini yang harus diperbaiki antara lain seperti itu.
Makanya upaya pencegahannya juga harus dilihat dari sisi itu. Sisi pungli tadi ya Pak, Ya, bebas pungli. pencegahan pungli. Kan kalau pungli itu yang mengalami langsung apa segala macam itu kan di instansi pelayanannya. Maka pengawasan melekat menjadi salah satu strategi yang paling memungkinkan untuk pencegahannya. Kira-kira seperti itu. Jadi memang yang harus dibenahi ini adalah dari sektor atau aspek punglinya ya Pak. Ya. Gitu. Ini yang harus kita waspadai sama-sama seperti itu. Oke. Kalau untuk masyarakat atau pihak eksternal nih Pak dan expert ya Pak, untuk keterlibatannya dalam upaya pencegahan tadi itu Pak, atau peningkatan integritas seperti apa sih Pak? Jadi gini, dalam survei ini, tadi kelompok eksternal itu adalah kelompok yang menerima layanan. Manakala kita mendatangi instansi pemerintah, dalam hal ini instansi Kota Serang, kemudian mendapatkan layanan, misalnya layanan perizinan kah, layanan pencatatan sipil kah, atau apakah gitu. Itu tiba-tiba nanti kalau dia terpilih dan menyatakan bersedia untuk mengisi survei ya, responden, itu nanti dalam mungkin tidak pada saat itu, tapi mungkin 1-2 hari setelahnya akan menerima WA blast dari tadi SPI by KPK dengan centang biru melalui WhatsApp atau melalui email. Nah, tolong itu silakan nanti diikutin mana diisi, kemudian terakhir pasti submit gitu. Oh gitu ya. Seperti itulah gitu. Jadi sekali lagi kepada masyarakat yang menerima layanan, kemudian nanti bersedia untuk menjadi responden dan mendapatkan WA blast atau email dari SPI by KPK gitu ya. Itu tolong nanti diisi. Ya. Diisinya seperti apa Pak? Ya silahkan seperti Anda yang Anda alami, yang Anda rasakan. Kalau katakanlah mudah dibilang mudah, kalau sulit dibilang sulit. Kalau sampai keluar biaya di luar ketentuan ya silahkan sesuai dengan apa yang Anda alami dan rasakan ya. Gitu. Ya. Karena memang nanti hasilnya tuh bisa jadi bahan perbaikan kita ya Pak ya. Betul. Justru itu akan menjadi perhatian bagi kami untuk bisa melakukan perbaikan layanan. Seperti itu. Oke. Pak, Inspektorat ini sendiri punya kanal pengaduan nggak sih Pak? Kita punya beberapa kanal pengaduan ya. Ada whistleblower system. Nah, whistleblower system ini biasanya digunakan untuk internal. Oh, internal. Namanya whistleblower system. Whistleblower system. Whistle itu kan peluit ya. Dihembuskan gitu ya. Biasanya yang tahu kondisi instansi itu kan di dalamnya gitu ya. Itu biasanya whistleblower system ini digunakan oleh internal kita gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan masyarakat juga bisa, karena itu ada di website kita kanalnya. Tombolnya itu ada di website kita, Inspektorat ya. Kemudian pemerintah Kota Serang juga punya Rabek betul ya, ada reaksi atas berita warga di Kominfo, di mana kalau aduan-aduannya itu bernilai pengawasan gitu kan, maka akan diteruskan kepada Inspektorat. Kemudian juga ada kanal lain, ada Span Lapor. Betul, ya, ini punyanya kementerian ya, di pusat gitu ya. Itu juga ada, kalau ada aduan apa segala macam, kalau itu kaitannya dengan sekali lagi bernilai pengawasan, itu pasti akan disampaikan kepada kita. Inspektorat gitu. Ya, gitu. Jadi ada beberapa kanal pengaduan secara daring, tapi kami juga punya menerima pengaduan secara langsung, datang kepada kami, kemudian isi identitas bla bla, dan atau tadi bersurat atau apapun. Sekali lagi, pengaduan itu bisa anonim. Bisa anonim. Oke. Kemudian juga kita sudah punya peraturan wali kota tentang perlindungan terhadap si pelapor. Wow. Sudah ada peraturan wali kotanya. Sudah ada perwalnya Pak. Terus terang dalam beberapa waktu ini mau kita
perbaiki, kita sempurnakan. Oh gitu. Memang sudah ada perwalnya dan sudah banyak caranya bagi masyarakat ataupun dari internal kita untuk bisa melakukan pengaduan ya terkait dengan ada sedikit Namun penyimpangan demikian, gitu ya. kalau pengaduan itu saya menghimbaunya begini. Banyak pengaduan yang sekedar ngaduin gitu. Tapi tanpa informasi yang jelas. Maksud saya itu begini. Kalau pengaduan yang diadukan misalnya layanan kependudukan bla 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 bla. Sampaikan Anda menerima layanannya kapan? Tanggal berapa? Yang yang melayani Anda itu siapa? Kemudian apa yang diadukannya? Oh gitu. Ini kadang cuma ngaduin bla 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 di dinas selesai. Nah, kan untuk cross check informasinya kalau itu kan tadi ya pengaduan itu bisa anonim loh. Iya betul. Tapi kan pengaduan itu harus di cross check. Betul. Gitu ya. Kalau nggak terjadi nggak jelas kapan terjadinya, siapa yang melakukan, kemudian bagaimana peristiwanya, susah dong Pak ya. Susah gitu. Itulah tadi ada beberapa pengaduan yang kita tangani itu akhirnya ya kita nggak bisa kita lanjutkan karena kekurangan informasinya. Padahal tadi karena pengaduan itu bisa anonim, kan kita juga harus meng-cross check. Betul. Bisa harus menghubungi si anonim ini. Betul. Ya kan? Kalau misalnya yang diadukan tadi tidak jelas. Contoh, saya menerima layanan ini bla bla bla, seaduan diminta sekian. Udah gitu aja. Kan kami di inspektorat kan harus melakukan cross check. Anonim, kamu tanggal berapa? Iya, betul. Jam berapa? Kepada siapa yang melayani? Kalau hanya pengaduan seperti itu kemudian anonim, susah ya. Kita ngeceknya mau kapan, apa yang dicek gitu ya. Walaupun memang sudah ada aduan seperti itu. Kemudian kan bisa saja misalnya yang diadukan itu kemudian membantah dengan gampang. Iya ya, karena itu kira-kira seperti itu. Iya. Jadi kalau buat bagi masyarakat yang melakukan pengaduan, harap pengaduannya lengkap ya, harinya, jamnya, siapanya gitu. Betul, ya Pak. Betul, jangan asal beberapa pengaduan itu tidak bisa kita tindak lanjuti karena itu tadi sudah nama anonim, ya memang boleh anonim. Tapi kita nggak bisa lakukan konfirmasi kepada si pengadu sendiri. Oke. Ya bisa jadi karena faktornya mungkin takut lah atau gimana gitu ya. Tapi ada kemudian mencantumkan nomor telepon gitu kan, pas kita hubungin, padahal kita nggak mau. Bukan berarti kita mau tahu siapa identitasnya apa segala macam, tapi mau mengkonfirmasi soal apa yang diadukannya. Begitu dicatat, begitu dihubungin, nggak bisa dihubungin. Wah, ternyata nomornya nomor palsu ini ya. Bukan, nggak tahu nomor palsu atau apa. Jadi harap tenang aja karena sudah ada perwalnya tadi ya, Kak. Ya. Karena perlindungan perlindungan saksi gitu, sudah ada pengadu benar. Pak, terakhir Pak, apa harapan Bapak terhadap pelaksanaan SPI ke depannya Pak? Saya sih berharap pelaksanaan SPI ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Jadi gini, di KPK itu melakukan dua hal di pencegahan dengan di SPI ini. Ya. Yang pertama ada yang namanya MCSP. MCSP, apa itu Pak? M-nya itu monitoring, C-nya itu controlling, S-nya surveillance, P-nya itu prevention atau pencegahan korupsi. Nah, MCSP ini juga ada indikator-indikatornya. Oh, banyak lagi indikatornya. Ya, pencegahan indikator dalam pencegahan korupsi. Kemudian ini dinilai. Kita Kota Serang itu angka MCSP-nya tinggi. Oh iya. 93. Wah. Tapi SPI-nya rendah. Ini kan kayak ada anomali. Pencegahannya bagus, tapi integritasnya kok rendah. Saya melihat ini ada hal yang salah pasti. Apakah mungkin karena kita itu tadi seperti yang disampaikan Pak Sekda kemarin, kita sudah bekerja, tapi kita nggak promote bahwa upaya pencegahan ini harusnya bisa mengubah persepsi masyarakat supaya integritasnya juga harusnya bagus nih. Betul. Harusnya bagus, pasti ada yang salah nih. Gitu. Nah, MCP kita itu tahun lalu itu 93, peringkat kedua di Provinsi Banten. Wah,
Dari yang tadinya peringkat kedua terbawah. Sekarang jadi peringkat 4 tahun lalu 78. Gitu ya. Sekarang peringkat 2 teratas. Sekarang peringkat 2. Di atas kita hanya Kota Tangerang Selatan. Itu pun bedanya tipis 0,07 saja. Tipis banget itu, ya. Bang. Nah, tadi itu yang saya ingin sampaikan. Harapannya SPI ini berjalan dengan baik, kemudian surveinya bisa memenuhi jumlah respondennya apa segala macam. Soal nanti hasilnya seperti apa, kita akan lihat bagaimana persepsi masyarakat sekarang terhadap integritas kita semua di pemerintah Kota Serang ini, supaya tadi itu upaya pencegahannya sudah kita lakukan loh. Angka kita 93 loh. Gitu. Tapi kenapa hasilnya SPI-nya itu ya? Ya, makanya itu yang harus kita perbaiki. Makanya saya juga menghimbau kepada rekan-rekan penyelenggara layanan publik, gitu ya, lakukan semuanya dengan baik, sesuai prosedur, akuntabel, gitu ya. Kemudian sesuai dengan aturan perundang-undangan, nggak usah macam-macam, supaya masyarakat itu dalam mendapatkan layanan publik itu tadi bisa lancar, bisa puas, kemudian akhirnya itu seperti itu tadi, bisa membuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas kita semua menjadi tinggi. Kira-kira seperti itu. Oke. Dan semoga juga nanti hasil tahun ini Pak, dari sebelumnya kan di zona merah ya, semoga sekarang ke zona hijau lah ya pemerintah Kota Serang. Kita berupaya keras untuk itu. Semoga hasilnya sebanding dengan usahanya Pak ya. Oke Pak. Satu lagi. Apa? Boleh silakan Pak. SPI itu oleh KPK. SPI oleh KPK. Kemudian di daerah itu istilahnya diampu oleh inspektorat. Tapi kesuksesan hasilnya itu bukan punya inspektorat saja, tapi punya kita semua loh, pemerintah Kota Serang loh. Betul. Terutama tadi yang penyelenggara layanan. Gitu. Itu yang ingin saya sampaikan juga kepada teman-teman di internalnya, kira-kira seperti itu. Iya, jadi kesuksesan SPI itu bukan hanya punya inspektorat ya, tapi punya kita semua gitu. Oke, tadi sekarang terakhir kedua ya Pak. Pak, apa satu kata yang menggambarkan tantangan terbesar menjaga integritas di Kota Serang? Satu kata. Tantangan terbesar. Godaan. Wow. Jadi integritas itu godaannya banyak. Betul. Ya, integritas itu godaannya banyak. Bahkan bukan dari dalam diri sendiri, tapi mungkin dari sebelah kita, dari bawah kita, dari kanan kiri kita, dari atas kita. Betul. Ya, godaan. Dalam beberapa kesempatan Pak Sekda menyampaikan, atau Pak Wali, Pak Wakil juga menyampaikan, jangan flexing. Betul, ya sekarang sering gini. Jangan inilah itulah. Nah, itu godaan. Bukan cuma sama diri AS-nya sendiri, tapi misalnya tadi istri, suami, anak, gitu ya. Kadang kitanya enggak. Tapi misalnya anaknya flexing atau istrinya flexing. Nah, ini tadi yang saya bilang, godaan. Godaannya ya. Integritas itu yang paling besar tantangan itu tadi, godaan. Betul. Mungkin si PNS-nya, si ASN-nya enggak. Tapi itu tadi lingkungannya atau siapanya gitu ya, bisa. Itu godaannya sangat berat sekali. Misalnya Pak tetangga yang kerjaan cuma ini punya mobil. Nah, itu kan bukan diri tapi dari sebelah, misalnya dari istri itu suami atau anaknya. Si Anu udah punya ini gitu. Pakai motor ini, pakai kendaraan ini. Masa saya itu ya akhirnya memunculkan. Jadi satu katanya itu tadi godaan. Godaan, betul. Dan harus tahan terhadap godaan ya Pak, betul. Untuk bisa memegang teguh prinsip integritas. Oke, Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk membahas tentang SPI dari A sampai Z. Kita sudah mengulik ya Pak ya tentang SPI ini. Ada sedikit rasa terima kasih kami Pak untuk Bapak yang sudah hadir. Apa nih? Jadi podcaster tamu sertifikat Pak. Oh, kalau sertifikat boleh saya. Aman Pak, tenang Pak. Oke. Oh, berdiri dulu. Oke. Terima kasih. Gimana kameranya? Oke. Oh, salaman. Oke. Oke.
Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Semoga apa yang sudah disampaikan ya Pak bisa membawa perubahan apapun sekecil itu untuk Kota Serang ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Batur Cerita, itulah podcast cerita Wong Serang hari ini bersama Bapak Wahyu Kristiawan, Inspektur Kota Serang, yang telah berbagi informasi nih tentang SPI dan pelaksananya di Kota Serang. Melalui survei penilaian integritas atau SPI, pemerintah Kota Serang berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Kota Serang menjadikan SPI ini bukan sekedar instrumen penilaian, melainkan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas layanan, memperkuat akuntabilitas, serta membangun budaya integritas di setiap lini pemerintahan. Dengan dukungan seluruh aparatur dan masyarakat, mari bersama wujudkan Kota Serang yang berintegritas, profesional, dan terpercaya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa sukai, komentar, dan berlangganan kanal YouTube Pemerintah Kota Serang. Iko pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.